Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Febi Nursalisa MKom, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi Enterprise Arsitektur yang membahas tentang framework Zahman. Sebelum kita memulai materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Angga Ardiansa, Rizwandi, dan saya sendiri, Rizky Lahrida. Baiklah, materi yang akan disampaikan dalam video ini yaitu penjelasan framework Zahman, terdiri dari pengertian kerangka kerja Zahman Framework. Yang kedua, penjelasan kerangka kerja Zahman yang terdiri dari perspektif planner, perspektif owner, perspektif designer, perspektif builder, perspektif programmer, dan perspektif user. Selanjutnya, definisi framework. Kerangka kerja dapat diartikan sebagai sejumlah pemikiran, konsep, ide atau asumsi yang digunakan untuk mengorganisasikan proses pemikiran tentang sesuatu atau situasi. Kerangka kerja ini juga dapat dianggap sebagai dasar berpikir untuk mengelompokkan dan mengorganisasikan representasi sebuah perusahaan yang penting bagi manajemen perusahaan dan pengembangan sistem selanjutnya. Kerangka kerja bagi enterprise arsitektur merupakan skema klarifikasi dua dimensi untuk mempresentasikan deskripsi dari suatu enterprise. Hal ini diperoleh melalui pengamatan terhadap bermacam-macam objek fisik. Adapun definisi Zahman Framework yaitu kerangka kerja Zahman atau Zahman Framework diperkenalkan oleh John Zahman pada tahun 1987. Setiap kerangka kerja mendefinisikan entitas-entitas arsitektur ke dalam baris-baris dan atribut untuk setiap entitas ke dalam kolom-kolom. Framework Zahman merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Kerangka kerja Zahman dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu metodologi meliputi semua aspek dalam enterprise arsitektur atau aspek apa saja yang dicakup oleh metodologi. Baiklah, perkenalkan saya Angga Ardiansa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun yang akan kita bahas yaitu untuk selanjutnya yaitu tentang karakteristik dari framework Zahman ini. Adapun framework Zahman ini itu memiliki 5 karakteristik, ya. Yang pertama yaitu mengkategorikan deliverable dari enterprise arsitektur. Yang kedua, kegunaan enterprise arsitektur yang lebih terbatas daripada framework lainnya. Karena framework Zahman ini itu memiliki dasar pada 5W1H. Jadi dia akan ada 6 baris dan 6 kolom. Jadi kita akan terfokus pada 6 baris dan 6 kolom itu untuk membuat sebuah enterprise arsitektur menggunakan framework Zahman ini. Selanjutnya, framework Zahman ini sudah banyak diadopsi di seluruh dunia.
Yang keempat yaitu perspektif view yang kurang menyeluruh. Nah, karena terbatasnya penggunaannya tadi, jadi perspektif view-nya itu hanya ada pada 6 aktor. Itu nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Yang terakhir, framework Jahman ini merupakan tool untuk perencanaan interface arsitektur itu sendiri. Sama halnya seperti dengan framework lainnya yang juga digunakan untuk perencanaan interface arsitektur seperti TOGAF dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke kerangka kerja Jahman. Kita lihat di sini ada gambar, ada sebuah tabel. Di sini terlihat bahwasanya ada 6 baris, ya. Ini 6 baris dari planar sampai ke functional system, function system. Dan di sini ada 6 kolom, ada 5W1A, what, who, where, who, when, why. Kita lihat dari yang pertama itu dari perspektif, ya, yang baris pertama. Ini kerangka kerja Jahman ini itu mewakili dari perspektif yang berbeda dan unik. Jadi yang pertama itu adalah dari perspektif dari planar. Di sini akan menetapkan kontekstual, ya, scope, ruang lingkup, latar belakang, dan tujuan interface. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu tentang interface perspektif dari business owner, yaitu di sini akan menetapkan model-model konseptual dan dari interface itu. Selanjutnya itu dari perspektif desainer, yaitu menetapkan model-model sistem informasi sekaligus menganalisa, ya. Di sini kita analisa kebutuhan dan keinginan user, sehingga dapat direalisasikan secara fisik dan teknis. Ini dari pandangan desainer ataupun perancang. Selanjutnya itu dari pandangan implementer ataupun yang perspektif pembangun. Di sini yaitu menetapkan rancangan, ya, teknis dan fisik, ya, yang digunakan dalam mengawasi implementasi teknik dan fisik yang telah dibuat pada tahap perspektif desainer ini. Selanjutnya itu ada dari sudut pandang subkontraktor, yaitu menetapkan peran dan rujukan ataupun tanggung jawab dari setiap orang ataupun individu yang terlibat di dalam proyek ini ataupun di dalam perancangan ini, dan menentukan ataupun mengadakan komponen-komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu perspektif dari fungsi sistem, yaitu ini adalah tahap akhir. Di sini akan dilakukan presentasi dari implementasi sistem yang telah dibuat. Kita lihat dari barisnya, ya. Dari baris kerangka kerja Jahman ini ada 6, yaitu yang pertama what, itu berhubungan dengan data. Jadi kita lihat salah satunya ini berhubungan dengan scope, ya, data. Berarti di sini seberapa penting gitu. Berarti latar belakangnya. Berarti kan seberapa penting bisnis itu ataupun proses bisnis itu berjalan. Selanjutnya kita lihat dari function, maksudnya dari perspektif who bagaimana, yaitu function, mendefinisikan tentang fungsi, ya, ataupun aktivitas, ya, sekaligus input output dari perencanaan tersebut. Sini kita lihat contohnya, salah satunya yaitu bisnis proses model. Di sini ditetapkan, ya, ataupun dibuat bagaimana menetapkan proses bisnis model. Selanjutnya yaitu where. Ini berhubungan tentang lokasi ataupun letak geografis yang paling sesuai, yang paling mendukung dengan berjalannya proses bisnis. Dan selanjutnya yaitu who, siapa, ataupun berarti di sini mewakili orang ataupun individu yang langsung, artinya
langsung maupun tidak langsung berhubungan kepada bisnis ini, yang paling penting gitu, yang berhubungan dengan bisnis ini. Selanjutnya yaitu when, itu mewakili waktu. Jadi di sini bisa dibuat agenda penjadwalan, kegiatan perencanaan, ataupun juga bisa dibuat ini yang master schedule ya, proses struktur dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu why, dari ini akan mewakili tentang motivation ataupun keinginan. Apa sih, mengapa ya? Ini akan berhubungan tentang tujuan dari dibuatnya enterprise arsitektur itu. Itu ada bisnis plan, ada bisnis role model dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya demikian. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu baris pertama, objective scope menurut perspektif planner. Pada arsitektur ini didefinisikan model bisnis fungsional secara global dan berbagai requirement eksternal organisasi. Data berisikan high level data class terkait dengan masing-masing fungsi. Data label berisikan stakeholder yang terkait dengan masing-masing fungsi. Data network berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. When atau time berisikan event-event yang siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Why atau motivation berisikan tujuan dan objek bisnis dan ukuran performance bisnis yang terkait dengan masing-masing fungsi. How atau function berisikan fungsi bisnis pada high level. Baris kedua, konseptual enterprise model menurut perspektif owner. Pada arsitektur ini didefinisikan model-model cost business, alokasi fungsi bisnis, proses eliminasi fungsi-fungsi yang overlap dan ambigu. What data berisikan bisnis data. Who atau people berisikan berbagai macam role dan tanggung jawab responsibilities dari masing-masing aktor atau pihak yang terkait pada masing-masing proses. Where atau network berisikan berbagai macam lokasi bisnis yang terkait dengan masing-masing proses bisnis. When atau time berisikan event-event dan siklus waktu yang terkait dengan masing-masing fungsi. Why atau motivation berisikan berbagai macam polisi bisnis, prosedur dan standar yang dipakai untuk masing-masing proses. How atau function berisikan penjelasan proses-proses bisnis. Baris ketiga, bentuk logika sistem model menurut perspektif desainer. Pada arsitektur ini didefinisikan model-model logikal, manajemen proyek, dan pendefinisian requirement, functional requirement. What atau data berisikan model logik dan hubungan antar data yang terkait dengan berbagai macam informasi. Who atau people berisikan tentang representasi logik dari hak akses masing-masing user ke sistem berdasarkan rules dan responsibility-nya. Word atau network berisikan representasi logik mengenai arsitektur sistem terdistribusi untuk masing-masing lokasi. When atau time berisikan event-event dan respon yang dihasilkan berdasarkan bisnis iklan. Why atau motivation berisikan berbagai macam polisi, prosedur dan standar yang terkait dengan model bisnis rule. How atau function berisikan representasi logik dari sistem informasi dan hubungannya. Baris keempat, bentuk fisik teknologi model menurut perspektif pengembangan atau builder. Pada level ini, para programmer bekerja sesuai dengan model yang telah didefinisikan. Pada layar ini dijelaskan bagaimana manajemen konfigurasi sistem dan implementasi pembangunan sistem.
Atau data berisikan tipe-tipe kebutuhan requirement sistem manajemen database DBMS atau database management system yang sesuai dengan model data logikal. Who atau people berisikan identifikasi hak akses masing-masing user untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Where atau network berisikan spesifikasi dari perangkat jaringan dan penghubungnya dengan batasan fisik sistem. When atau time berisikan spesifikasi trigger untuk merespon event pada sistem untuk suatu teknologi atau platform spesifik tertentu. Why atau motivasi berisikan berbagai macam business rule yang sesuai dengan standar teknologi untuk informasi. How atau function berisikan spesifikasi dari aplikasi-aplikasi yang beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Baris kelima, bentuk detail ASBUL menurut perspektif programmer. Pada arsitektur ini didefinisikan model-model fisik, manajemen teknologi, dan pendefinisian solusi dan penyeimbangnya. What atau data berisikan data definition yang sesuai dengan model data logikal. Who atau people, how atau people berisikan identifikasi hak akses yang dikoding untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Where atau network berisikan konfigurasi perangkat jaringan untuk sesuai dengan spesifikasi node. When atau time berisikan pendefinisian timing yang dikoding untuk menentukan urutan aktivitas proses untuk suatu teknologi atau suatu platform spesifik. Why atau motivation berisikan berbagai macam business rules yang sesuai dengan standar teknologi tertentu. How atau function berisikan fungsi-fungsi program yang dikoding untuk beroperasi pada suatu platform teknologi tertentu. Baris ke-6, bentuk detail functioning enterprise menurut perspektif user. Pada level ini, berbagai macam panduan bagi user untuk memfungsikan sistem, melakukan manajemen operasi, dan mengevaluasi sistem. Yang pertama, what atau data berisikan konten dan nilai data yang tersimpan di database aktual. Who atau people berisikan berbagai macam personel dan stakeholder kunci yang bekerja sesuai dengan roles dan responsibility. Where atau network berisikan pesan-pesan baik yang terkirim maupun diterima. When atau time berisikan pendefinisian waktu melakukan aktivitas berdasarkan urutan waktu tertentu. Why atau motivation berisikan informasi karakteristik operasi untuk suatu teknologi tertentu berdasarkan standar. How atau function berisikan instruksi manual menggunakan perangkat komputer, sistem informasinya, atau sistem informasi lainnya. Terima kasih bagi yang telah menonton. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.